Shalom. Di sini saya akan memaparkan dan menjelaskan 5 soal yaitu hasil media. Dan sebelum itu perkenalkan nama saya Surya Sani dengan NIM 23014058. Yaitu soal yang pertama. Mengapa manajemen sangat penting bagi setiap organisasi, termasuk organisasi pendidikan? Nah, mencapai tujuan manajemen membantu dalam merumuskan tujuan sarana organisasi dalam menunjukkan jalan untuk mencapai melalui koordinasi yang efisien dari berbagai sumber daya. Yang kedua, optimalisasi sumber daya. Manajemen memastikan penggunaan sumber daya secara efisien, efektif dalam mencampur sumber daya manusia secara fisik. Yang ketiga, membangun ruang lingkup kerja yang baik. Nah, dalam manajemen juga dalam membangun ruang lingkup kerja yang baik agar proses belajar itu secara teratur. Soal yang kedua, jelaskan perbedaan manajemen proses dan proses manajemen di sebuah organisasi. Nah, proses manajemen merujuk pada serangkaian aktivitas yang selain berkaitan dan mencakup perencanaan organisasi, pengerahan dan pengendalian yang dilakukan oleh manajer untuk mencapai tujuan organisasi. Proses manajemen ini biasanya melakukan pengambilan keputusan, komunikasi dalam pertimbangan sumber daya. Tujuan adalah untuk memastikan perubahan organisasi dan berfungsi baik dalam mencapai tujuan ditetapkan. Nah, yang kedua, proses manajemen. Di sisi lain, proses manajemen ia pendekatan digunakan untuk mengidentifikasikan, menganalisis, dan mengendalikan dan meningkatkan proses yang secara efisien dan efektif. Nah, jadi secara sederhana proses manajemen lebih berfokus pada apa yang dilakukan manajer, sedangkan manajemen proses lebih berfokus pada bagaimana proses bisnis dijalankan dan bagaimana ditimbangkan dilanjutkan secara ke depan. Soal yang ketiga, jelaskan 4 prinsip-prinsip manajemen menurut Henry Fayol yang perlu diimplementasikan dalam mengelola sumber organisasi. Nah, Henry Fayol adalah seorang teoritis berasal dari Prancis yang menemukan 4 prinsip yang masih relevan. Nah, pembagian kerja, spesialisasi menginginkan individu untuk membangun kehadiran mereka dalam meningkatkan efisien. Nah, yang kedua, otoritas dan tanggung jawab. Nah, yang ketiga, disiplin harus bertahan dalam perilaku karyawan yang manajer, aturan dan prosedur yang harus dihormati. Yang keempat, kesatuan perintah setiap. Yang kelima, kesatuan arah, semua anggota dan tim harus bekerja tujuan yang sama. Yang keenam, subordinasi, kepentingan yang diindividukan ke umum. Yang ketujuh, pengajian, kompetensi untuk bekerja harus menyediakan bagi karyawan dan organisasi. Yang kedelapan, sentralisasi, tingkatan sentralisasi atau desentralisasi dalam organisasi harus dioptimal. Yang kesembilan, hierarki, di garis otoritas dan kebawaan harus yang jelas. Yang ke-10, keterlibatan. Yang ke-11, keadilan. 12, stabilitas tenaga kerja. 13, inisiatif karyawan yang diberikan kebebasan untuk menentukan hasil rencana akan memberi sangat tinggi. Yang ke-14, semangat korupsi, menurut sangat tim dan persatuan oleh pembangunan harmoni dalam organisasi. Soal yang keempat, bagaimana organisasi pendidikan, misalnya sekolah, dapat diimplementasi melalui implementasi fungsi manajemen. Nah, organisasi pendidikan seperti sekolah dapat berimplementasi secara efektif melalui implementasi fungsi manajemen. Nah, melalui perencanaan dan perorganisasian terhadap di mana sekolah menentukan tujuan cara hidup mencapaikan. Misalnya sekolah mungkin menggunakan untuk menciptakan nilai-nilai sesuai dengan orientasi yang berlaku orang tua. Nah, yang ke perorganisasian yang telah tujuan ditetapkan sekolah untuk mengorganisasikan sumber daya, menerapkan nilai-nilai mencapai tujuan tersebut. Soal yang kelima, jelaskan pengertian dan tujuan manajemen pendidikan. Nah, manajemen pendidikan adalah suatu proses perencanaan, pengorganisasian dan pengarahan dan pengelaksanaan atau pengawasan kegiatan pendidikan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Tujuan manajemen pendidikan adalah melibatkan efektivitas dan efisien dalam penyelenggaraan proses pendidikan. Nah, contohnya soal
manajemen pendidikan biasa dilakukan oleh manajer atau kepala sekolah untuk mengawasan suatu nilai-nilai pendidikan yang ditetapkan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan. Nah, dalam hal itu juga mencapai pendidikan yang telah ditetapkan seperti kata